Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh pasangan Ridho dan Syifa yang baru saja mengucapkan janji setia untuk sehidup semati pada 17 Oktober 2021 yang lalu. Tentu saja pasangan suami istri mengharapkan untuk segera mendapatkan momongan dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pun yang ingin sekali diharapkan oleh Ridho dan Syifa. Meski hingga saat ini belum diberikan momongan, keduanya tetap bersyukur dan bersabar serta mengharapkan kiranya Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memiliki anak. Saat ini baik Ridho maupun Syifa masih menikmati masa-masa indahnya dalam berumah tangga. Tanda. Iki sini aja dong Ki. Ada tanda ya? Belum sih, jadi doain aja mudah-mudahan segera dikaruniakan momongan ya, insya Allah. Jadi untuk saat ini ya jalanin aja kehidupan seperti biasa. Apalagi ini sekarang tahun baru, semangat baru dan motivasi yang baru insya Allah. Jadi ada beberapa fokus sih yang lagi dijalanin. Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar aja sih insya Allah. Tapi menunda atau gimana? Nggak menunda, dikasihnya aja gitu. Mungkin masih belum dipercayai sama Allah untuk dititipkan seorang anak, ya jadi belum. Tapi nikmatin aja dulu. Jalani pacaran setelah nikah gitu ya? Jalanin dulu, pacaran dulu, ya biar enak lah mau pergi kemana-mana berdua. Tapi nanti setelah ada anak mungkin beda lagi kan fokusnya gitu. Jadi untuk saat ini karena memang belum dikasih, kalau memang dikasih segera insya Allah siap banget. Insya Allah. Setelah punya Program apa tuh? Untuk saat ini sih ngalir aja ya. Paling nanti dalam waktu dekat paling ke dokter, paling ngecek kesehatan lah. Ataukah dari Ido atau dari dia yang menghambat gitu. Kayak gitu sih. Tapi saya pingin banget ya? Ya pasti ya tuh. Kemarin tuh sempat dia yang agak sedikit nolak lah, bukan nolak ya, apa ya? Mungkin bukan nolak. Kayak belum siap aja gitu. Tapi setelah adanya Syaki, mungkin dia lebih kayak kabita kan bahasa Sunda ya. Kabita. Gimana kalau ngeliat Syaki gimana nih kasih tau? Mas pengen banget. Pengen cepet-cepet nyusul gitu ya? Udah siap. Mana lu? Iya. Iya gimana? Pengen Sakinya. Tapi di 2022 ini kalian berdua mungkin ada apa sih yang ingin dilakukan berdua? Apa ya di tahun ini palingan nanti paling yang kemarin lah yang tadinya mau ke Bajo ya ditunda karena mungkin akhir tahun banyak ini juga mengurangi mobilitas juga. Palingan setelah ini nanti ke Bajo dulu. Tapi insya Allah sih tahun ini kayaknya kita mau pengen pada umroh sih. Kalau memang sudah bisa gitu, sudah mudah gitu untuk kesana. Ketika Ridho dan Syifa sedang berharap akan mendapatkan momongan, di lain pihak yaitu saudara kembarnya, Rizky kini sedang menyendiri pasca baru saja bercerai dari Nadia pada 10 Desember 2021 yang lalu. Rizky pun mengakui jika kini menjalani hari-harinya dengan santai, meski sedang tidak memiliki pasangan atau berstatus sebagai seorang duda. Dan ketika Rizky sedang tenang menjalani kesendiriannya, seorang netizen berusaha untuk menjodohkan Nadia dengan Zikri Daulay. Lalu seperti apa tanggapan Rizky saat mengetahui mantan istrinya dijodoh-jodohkan dengan Zikri Daulay? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tahu sih ini pada update banget ya. Padahal Iki nggak tahu. Ya pastinya siapapun itu Iki doain yang terbaik, bukan hanya untuk Nadia, tapi untuk Syaki juga yang pastinya. Tapi komunikasi gimana sih Ki? Lancar. Masih lancar baik-baik aja? Lancar alhamdulillah. Nanti insya Allah ketemu nih. Kalau gosip-gosip beredarnya pacar baru itu dari mana sih Ki? Mungkin Iki apa Iki udah move on dari Nadia? Dari mana ya? Mereka tuh berasumsi sendiri. Ya datangnya dari mereka. Iya berkembangnya dari mereka gitu. Jadi ya bodo amat, bukan datangnya dari mulut Iki gitu. Terserah. Hah? Mungkin pernah jalan bareng. Wah pernah lihat gak? Jangan gosip. Yang penting buktinya mana, itu aja lah. Kan pada mendukung untuk punya pasangan baru. Siapa itu? Instagram. Aduh, ya mereka ya karena memang mungkin yang pengen yang terbaik untuk idolanya gitu. Jadi mensupport apapun itu, ada yang memang tidak suka atau tidak, ya
ya terserah kembali ke mereka. Kalau untuk pasangan untuk sekarang sih Iki ntar dulu. Iki pengen fokus usaha, bener-bener belajar di Majalengka itu untuk mengembangkan suatu usaha, terus fokusnya sama mama dengan membahagiakan orang tua aja sih. Ya pada intinya apa yang terjadi pada kita mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat teman-teman semuanya, dan harapannya mudah-mudahan nanti di tahun 2002 bisa jauh lebih baik lagi. Apapun yang menjadi kekurangan kita bisa menjadi suatu kelebihan nantinya, insya Allah berubah menjadi suatu kelebihan. Ketika ingin ke ibu lebih fokus ke ibu sempat tanya nggak sih mau sampai kapan sendiri nanti misalnya gitu? Malah mama bilang ya udah yang penting kita tenangin dulu hatinya seperti apa, dan Iki percaya kalau memang kita sudah membahagiakan orang tua kita, pasti insya Allah doanya itu yang apapun itu yang terbaik untuk kita. Nggak pernah nuntut kita untuk ayo cepat, nggak pernah. Dikira ke situ nggak sih? Enggak. Maka, ketika Ridho sedang berbahagia dengan sang istri tercintanya, Syifa, serta Rizky yang santai menjalani kehidupannya saat ini dengan menyandang status duda, kisah mengharukan dan duka cita kembali datang dan menghampiri dunia hiburan tanah air dengan berpulang untuk selamanya Nindi Alice. Tangis dan turut berduka cita dari para sahabat mengiringi kepergian penyanyi Nindi Alice. Salah satunya adalah Harvey Malaiholo yang begitu berurai air mata saat mengetahui sahabat tercintanya akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Harvey Malaiholo pun selalu teringat dengan kata-kata terakhir dari Nindi yang akhirnya membuat hatinya tersentuh. Terakhir kali saya ketemu beliau, Nindi, almarhumah itu hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu kami masih diberi kesempatan untuk bertemu, kami nyanyi sama-sama. Beliau almarhumah masih ketawa-ketawa gitu, memang dengan segala kesakitannya yang dia rasakan gitu ya. Beliau masih ikut nyanyi gitu loh. Itu hari Rabu yang lalu, minggu yang lalu. Enggak, kami hanya mengunjungi karena kami tahu beliau ada di apartemen, terus kami tahu kondisinya seperti apa, jadi kami ingin menghibur aja karena kami tahu beliau itu senang sekali nyanyi, jadi ya itu yang paling tidak menurut kami bisa kami lakukan pada saat itu untuk meringankan bebannya, untuk meringankan sakitnya beliau yang beliau rasakan. Ya gitulah, sebagai manusia kita udah tahu bahwa Nindi itu kayaknya sebentar lagi deh sama kita gitu ya. Tetapi pada saat berita itu datang, kita tidak bisa menampik kesedihan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tanggal 2 ya, kemarin malah ya, tanggal 2 ya. Kebetulan hari ini adik saya tercinta berulang tahun. Jadi kami sedang menunggu pukul 12 untuk tiup lilin merayakan. Disitulah saya mendapatkan kabar kehilangan Nindi gitu ya. Saudara kami kehilangan. Jadi bisa bayangkan di tengah kegembiraan yang sedang kami hadapi menghadapi ulang tahun adik saya gitu ya, saya menerima berita duka ini. Tetapi itu saya merasa bahwa ada sisi lain saya yang bersyukur, bahwa saya melihat penderitaan sahabat saya ini ya, saudara saya ini almarhumah. Jadi pada saat beliau diambil saya kehilangan, tetapi juga ada perasaan bersyukur bahwasanya beliau sudah tidak sakit lagi. Pada saat beliau sakit itu kami pernah syuting kemarin di Salatiga ya. Di hari ketiga saya yang menemukan, kami kan pakai baju putih ya. Lalu saya melihat ada seperti bunga gitu di sininya. Saya bilang, "Nin, kamu ada enggak putih polosnya, ada bunga." Ternyata itu darah dari lukanya di sini. Jadi itu adalah satu hal yang menurut saya, aduh, Nindi itu luar biasa. Itu sakitnya nggak ketulungan pasti ya. Jadi ya kami Seniman Nusantara akan kehilangan beliau, kami miss her. Oke.
Nindi dimanapun Anda berada saat ini, we all miss you. Udah nggak sama kita. Nindi suka cerita nggak sama kamu kalau sakit? Nggak pernah. Beliau nggak pernah menceritakan kesakitan beliau. Tetapi apa yang beliau selalu berusaha tampilkan adalah semangat, kebahagiaan. Jadi kita nggak ada alasan untuk apa ya? Kadang-kadang kita suka yang namanya kita simpati ya. Kita mencoba berempati sama Nindi bahwa kamu sakit, udahlah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi karena dia semangat begitu sehingga kita nggak ada alasan untuk tidak semangat juga gitu. 3 hari kita di Salatiga itu tuh dengan segala kita angkat dia kalau kursi roda dan segala, tapi dia nggak pernah sampai terjadi kejadian itu. Itu yang membuat saya merasa beliau dalam kesakitan pada saat itu. Tapi sekali lagi Nindi mengajarkan kami untuk semangat total dalam menjalankan tugas-tugas kita, dan saya yakin nilai-nilai tersebut akan selalu menjadi pegangan kami, teman-teman, sahabat, saudara, khususnya teman-teman di Seniman Nusantara, bahwasanya beliau memang sudah pergi dari kita, tidak ada bersama-sama kita, tapi apa yang beliau tinggalkan di kita akan menjadi pegangan kita, nilai-nilai yang tidak ada harganya. Selamat jalan. Kami kehilangan sekali, tetapi kami juga tahu bahwa Nindi udah gak sakit lagi. Nindi udah bersama Tuhan Yesus di surga, udah free. Malah kami minta tolong Nindi untuk juga selalu mengawasi kami dari atas. Semoga kami bisa selalu menjalankan legacy yang ditinggalkan oleh Nindi, nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Nindi. Dan pada saat beliau sebelum meninggal, beberapa hari sebelum meninggal, beliau sempat meninggalkan pesan voice di WA grup kami, voice note. Beliau bilang bahwa saya udah capek, saya udah mau ketemu Tuhan Yesus, tapi saya mengingat Willem dan anak saya Timmy. Lalu saya pada hari Rabu itu sebelum kami berpisah, saya cuma bilang bahwa Nin, jangan pikir Willem sama Timmy, mereka akan jadi bagian dari Seniman Nusantara. Saya mengingat beliau hanya mengangguk, dan itu janji kita, Nin, Willem, dan Timmy will be always part of the Seniman Nusantara. Selamat jalan, we will miss you. Sampai kita ketemu lagi.